Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dari kelompok 5. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi saya yang berjudul jual beli. Kegiatan jual beli di masyarakat sudah menjadi rutinitas yang sudah dilakukan setiap hari. Namun, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat belum tentu benar pelaksanaannya sesuai syariat Islam. Tak jarang ada yang sama sekali tidak mengetahui bagaimana aturan-aturan yang diatur dalam hukum Islam mengenai jual beli. Banyak ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menjadi sumber hukum umat Islam yang memberi contoh bagaimana mengelola bisnis atau jual beli yang sesuai syariat. Pengertian dan hukum jual beli. Menurut istilah fikih, jual beli disebut juga dengan al-bai, yang artinya menukar, menjual, dan mengganti suatu barang dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, al-bai kadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu kata asyira atau beli. Sehingga kata al-bai dapat bermakna jual sekaligus bermakna beli. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah 1. Menukarkan suatu barang dengan barang yang lain atau menggunakan uang guna pemindahan hak milik atas dasar saling mengikhlaskan atau merelakan. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki suatu harta atau uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara. Sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya, yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Selanjutnya, Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Al-Akhyar, saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola atau tasarruf dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara. Selanjutnya, menurut Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fath Al-Wahhab, tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus atau diperbolehkan. Selanjutnya, Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Selanjutnya, sebagian ulama memberi pemaknaan mengenai jual beli, antara lain ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atau benda berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan cara yang disepakati. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Dasar hukum jual beli. 1. Al-Quran dan hadis adalah dasar hukum dalam melakukan jual beli. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya, atau terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah menghalalkan jual beli kepada hambanya dan mengharamkan transaksi jual beli yang terdapat riba di dalamnya. Selanjutnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, seperti merampok, korupsi, mencuri, memeras, dan lain-lain yang tidak dibenarkan, kecuali dengan jalan jual beli yang didasari atas dasar saling menguntungkan satu sama lain dan suka sama suka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dari Rifah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Beliau kemudian menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau jujur. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dalam hadis lain, riwayat Ibnu Majah yang artinya, dari Sa'id Al-Khudari ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka. Akad dalam jual beli. Secara bahasa, akad berarti mengikat, mempertemukan, atau menyambung. Dari makna secara bahasa dapat diartikan, akad adalah adanya dua orang atau lebih yang saling mengikat, mempertemukan, atau menyambung keinginan mereka satu sama lainnya. Ijab dan kabul dimaksudkan untuk menunjukkan keinginan dan kemauan bersama para pihak yang terlibat mengenai isi akad. Oleh karena itu, ijab dan kabul ini menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan akad. Rukun dalam jual beli. Menurut definisi, rukun adalah unsur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menjadi penentu sah atau tidak sahnya perbuatan itu dan juga ada atau tidaknya sesuatu itu. Menurut jumhur ulama, ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu yang pertama akad atau ijab kabul, yang kedua orang yang berakad, yang ketiga objek jual beli, yang keempat ada nilai pengganti barang. Kesimpulan, jual beli adalah kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat setiap waktu. Jual beli dalam bahasa Arab artinya tukar menukar atau saling menukar. Secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Dengan transaksi jual beli, penjual mempunyai hak memiliki uang secara sah dan pihak pembeli dapat memiliki barang yang ia terima dari penjual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.